sore ini kita akan membahas pengantar dari farmakokinetik sebelum nanti kita masuk kepada cara perhitungan farmakokinetik, tapi perlu kita ulangi terlebih dahulu subjek yang berkaitan dengan biopharmaceutic, farmakokinetik, dan juga sistem Latimer. Agar masing-masing mahasiswa yang berasal dari berbagai asal perguruan tinggi ada satu persepsi yang sama mengenai pengertian biopharmaceutic, farmakokinetik, dan sistem Latimer, ya, yang berkaitan dengan liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, ekskresi, dan reseptor. Ya, slide ini menggambarkan secara skematis aspek yang berkaitan dengan biopharmaceutic dan farmakokinetik secara integrated, ya. Jadi dari satu slide ini bisa dipahami dan dijelaskan semua aspek yang berkaitan dengan farmakokinetik, biofarmaseutik. Ya. Saya mulai dari sistem Latimer yang saya katakan tadi, yang menyangkut liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya. Tahap pertama dari sistem Latimer adalah liberasi atau liberation, di mana liberation ini menyangkut tahapan disintegrasi, deagregasi, dan disolusi. Jadi syarat supaya obat itu bisa diabsorpsi, maka obat harus dalam bentuk larutan. Sehingga fase liberasi ini harus dilewati oleh semua bentuk sediaan padat, ya, tablet, kapsul. Kalau bentuk sediaan cair berupa larutan, maka tahapan disintegrasi dan deagregasi ini sudah tidak diperlukan lagi karena obat sudah dalam bentuk larutan. Setelah obat mengalami proses liberasi, maka obat yang dalam bentuk larutan itu ready to be absorbed, siap untuk diabsorpsi, sehingga terjadilah nanti proses absorpsi. Proses absorpsi ini kalau kita bicara bentuk sediaan oral, tentunya berlangsung di sepanjang saluran cerna, ya, mulai dari mulut sampai ke rektal, ya. Tergantung dari sifat fisikokimia obat dan juga mekanisme absorpsi yang tersedia di sepanjang saluran cerna tersebut atau gastrointestinal tract. Ya. Setelah obat itu diabsorpsi, maka dia akan didistribusikan ke jaringan. Di sini berperan nanti adanya ikatan protein atau protein binding, baik ikatan protein yang terjadi di darah, dan juga ikatan protein yang terjadi di jaringan. Ini akan berperan di dalam fase distribusi. Setelah obat didistribusikan, maka dia akan dimetabolisme. Tubuh kita adalah suatu kompartemen yang terbuka. Ya. Artinya apa? Setiap zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan merespons sedemikian rupa supaya obat ataupun zat asing itu diekspresikan, dibuang keluar. Ya, ini merupakan proses alami yang terjadi di dalam tubuh kita. Obat akan mengalami proses metabolisme karena obat ini merupakan senyawa asing, sehingga akan dieliminasikan keluar dari tubuh. Proses metabolisme ini terjadi di hepar, ya, terutama di organ hepar. Pada umumnya obat adalah senyawa nonpolar, ya, senyawa nonpolar yang sukar larut di dalam air. Itulah sebabnya obat harus mengalami biotransformasi atau metabolisme supaya obat yang tadinya nonpolar itu dimetabolisme menjadi metabolit yang lebih polar, yang lebih mudah larut di dalam air sehingga lebih mudah diekskresikan. Disinilah fungsi dari hepar yang berperan di dalam metabolisme atau biotransformasi
obat. Kalau obat itu sudah di metabolisme, sudah lebih polar, lebih mudah larut di dalam air sehingga lebih mudah diekskresikan, maka obat ini akan diekskresikan, terutama melalui ginjal. Walaupun obat itu bisa diekskresikan melalui feses, saliva, ASI atau cairan lainnya. Organ yang paling penting berperan di dalam ekskresi ini adalah organ ginjal. Ya, nanti kita akan pelajari lebih detail. Apa yang dimaksud dengan eliminasi? Eliminasi itu adalah bagian dari metabolisme dan ekskresi. Ya, jadi dalam proses eliminasi obat terlibat metabolisme dan ekskresi. Ya, jadi metabolisme ditambah ekskresi ini merupakan eliminasi. Apa yang dimaksud dengan disposition atau disposisi? Disposisi obat ini adalah proses yang terjadi setelah absorpsi. Jadi proses tersebut adalah distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Atau distribusi dan eliminasi. Karena eliminasi ini adalah bagian dari metabolisme dan ekskresi. Proses dari absorpsi sampai ekskresi ini, inilah yang dinamakan apa? Pharmacokinetics. Sedangkan proses liberasi, pelepasan obat dari bentuk sediaannya, ini merupakan proses pharmaceutics. Jelas ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari satu slide yang sederhana ini? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kita bahas selanjutnya topik berkaitan dengan farmakodinamik dan pengertian farmakokinetik secara sederhana, ya, secara ringkas maksud saya. Apa yang dimaksud dengan farmakodinamik? Kalau Anda mempelajari ilmu farmakologi, maka tidak pernah terlepas dari istilah farmakodinamik dan farmakokinetik, ya. Farmakodinamik ini adalah aspek farmakologi yang mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai organ tubuh serta mekanisme kerjanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda lihat di sini, ini tubuh manusia, ini obat. Jadi kita mempelajari pengaruh obat terhadap tubuh. Ini yang dinamakan farmakodinamik. Ya, kita mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai organ tubuh serta mekanisme kerjanya. Ya. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan farmakokinetik? Kalau tadi dalam farmakodinamik kita mempelajari bagaimana pengaruh obat terhadap tubuh. Di dalam farmakokinetik kita mempelajari bagaimana pengaruh tubuh terhadap apa? Obat yang kita gunakan. Ya. Jadi farmakokinetik adalah aspek farmakologi yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh, yaitu mulai dari proses absorpsi, pakai B ya, ini pakai P ya, absorption, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, jelas ya, jadi bedanya kalau di dalam farmakodinamik kita mempelajari bagaimana pengaruh obat terhadap tubuh, sedangkan di farmakokinetik kita mempelajari bagaimana pengaruh tubuh terhadap obat. Atau kita mempelajari bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Oke. Tabel ini menunjukkan beberapa bentuk sediaan dan aplikasinya yang nantinya akan kita banyak temukan kalau Anda nanti bekerja di industri farmasi atau di apotek ataupun di rumah sakit. Ya. Ini adalah bentuk sediaan yang sangat populer yang banyak digunakan di dalam praktek. Ya. Kolom ini membedakan antara bentuk sediaan, aplikasinya seperti apa, cara penggunaannya, apakah terjadi proses absorpsi atau tidak dengan obat tersebut,
Dan ini contoh dari gambar bentuk sediaan yang kita akan bahas nanti. Salah satu bentuk sediaan yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tablet. Aplikasinya per oral. Proses absorpsi terjadi dengan penggunaan tablet ini. Ya. Ini bentuk tabletnya dengan skor tablet di tengah. Ya. Yang kedua adalah kapsul. Cara penggunaannya sama, oral. Proses absorpsi berlangsung di saluran cerna. Ini contoh bentuk kapsulnya. Sirup, ya, penggunaannya per oral, mengalami proses absorpsi, tetapi kalau pada tablet dan kapsul, seperti saya jelaskan tadi terjadi proses liberasi obat, disintegrasi, deagregasi, dan disolusi, tetapi pada bentuk sediaan sirup ini, liberasi sudah tidak terjadi karena obat sudah dalam bentuk larutan, ready to be absorbed. Bentuk sediaan setengah padat, krim salep ini biasanya digunakan untuk aplikasi topikal, ya, untuk digunakan di permukaan kulit. Ya. Proses absorpsi bisa terjadi atau berlangsung, tetapi dalam jumlah yang minimum. Ya, jadi topical absorption itu, dermal absorption itu bisa terjadi, tetapi dalam jumlah yang minimum. Dan biasanya efeknya itu diharapkan adalah efek lokal setempat. Berikutnya adalah obat tetes, ya, apakah obat tetes mata, telinga, ya, ataupun obat tetes hidung. Ini aplikasinya topikal karena diharapkan efeknya itu adalah setempat, ya. Bisa terjadi juga absorpsi walaupun dalam jumlah yang sedikit. Yang berikutnya adalah pemberian secara parenteral, ya. Pemberian secara parenteral ini bisa dibagi dua, ya. Parenteral yang intravaskuler dan parenteral yang ekstravaskuler. Kalau parenteral yang intravaskuler, misalnya pada pemberian secara intravena, intraarteri, dan intrakardial, di sini obat tidak diabsorpsi, tidak terjadi proses absorpsi pada pemberian tiga cara pemberian obat ini, ya, intravena, intraarteri, dan intrakardial. Jadi 100% obat masuk ke dalam darah atau sirkulasi sistemik. Pemberian parenteral di luar intravaskuler yang tiga ini akan mengalami proses absorpsi sama seperti proses absorpsi yang terjadi di sini. Ya, jadi walaupun sama-sama diberikan secara injeksi yang diberikan secara ekstravaskuler, misalnya intramuskular ataupun subkutan, itu akan mengalami proses absorpsi. Kecuali yang tiga ini tidak ada proses absorpsi, 100% ya obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi di sini tandanya tidak ada absorpsi di sini. Ada bentuk sediaan lainnya yang banyak digunakan terutama pada penderita asma dalam bentuk inhaler, inhalasi, ya. Jadi metered dose inhaler ini target organ yang dituju efeknya adalah di bronkus. Ya. Jadi pada mereka yang mengalami asma bronkial, maka obat ini bekerja langsung di bronkus dan efeknya diharapkan bekerja dengan sangat cepat. Ini contohnya inhalasi, ya, pada pemberian inhalasi. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan, ya. Kalau obat itu diberikan secara ekstravaskuler, baik secara parenteral ataupun oral, maka akan terjadi proses absorpsi. Ya. Bagaimana kurva kadar obat di dalam plasma versus waktu, ini menggambarkan, jadi grafik ini menggambarkan kurva kadar obat dalam darah versus waktu, ya, pada pemberian ekstravaskuler. Ya, jadi pada absis ini adalah waktu, time, biasanya dalam jam, ya. Sorry, ini tinggal 10 menit lagi. 10 menit, sorry, periode berikutnya bisa dari Anda ini apanya, linknya, atau dari saya? Halo?
Budi? Dari Bapaknya aja bisa, tapi nanti Bapaknya saya dijadiin host kayak yang tadi. Nggak apa-apa, kayak gitu aja. Ya, oke. Ya, dari kurva kadar obat dalam darah versus waktu, ini absisnya adalah waktu, time, biasanya dalam satuan jam, sedangkan ini concentration, ya, kadar dalam plasma ataupun kadar di dalam serum, ya, ini concentration. Maka ada beberapa parameter farmakokinetik yang bisa digambarkan dari grafik ini. Kalau Anda melihat grafik ini, jadi pada waktu 0, ya, kadar obat di dalam darah atau plasma itu 0. Kemudian setelah beberapa waktu, obat mengalami proses absorpsi, obat masuk ke dalam darah, maka kurva kadar obat dalam plasma ini akan meningkat. Ya, sampai pada suatu saat dicapailah kadar puncak di sini. Ini namanya Cmax, ya, atau kadar puncak atau C-peak. Ya, jadi Cmax ini adalah kadar puncak dari obat di dalam darah. Setelah mencapai kadar puncak, maka obat akan menurun kadarnya. Ya, kalau pada kadar puncak ini Cmax, kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh dengan kecepatan ataupun jumlah obat yang diekskresikan keluar tubuh itu sama. Ya, itulah sebabnya dicapai Cmax dalam beberapa saat. Ya, kalau pada fase ini yang meningkat ini, ascending ini, jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh lebih cepat, lebih banyak dibandingkan jumlah obat yang keluar dari tubuh, maka grafiknya meningkat. Pada saat dicapai Cmax, di sini jumlah obat yang masuk dengan jumlah obat yang keluar itu sebanding. Nah, kemudian grafiknya menurun, di mana di sini terjadi jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh sudah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah obat yang keluar, sehingga grafiknya menurun. Ya, sampai pada suatu saat, katakanlah pada titik ini, tidak ada lagi obat yang akan diabsorpsi, sudah habis. Ya, sehingga yang terjadi adalah apa? Proses eliminasi ataupun ekskresi. Ya, jadi grafiknya lebih curam di sini. Nah, ini merupakan spesifik profil dari kadar obat di dalam darah ataupun kadar obat di dalam plasma pada pemberian ekstravaskular, umumnya pada pemberian oral. Ya. Beberapa parameter farmakokinetik yang perlu diketahui di sini, pertama adalah onset of time, mula kerja obat. Ini berkaitan dengan kadar obat di dalam plasma dan juga dengan ini, minimum effective concentration atau kadar efektif minimum. Pada kadar yang lebih tinggi di sini ada minimum toxic concentration atau kadar toxic minimum. Ya. Lebarnya MTC dan MEC ini yang dinamakan therapeutic range atau therapeutic window, ya, atau jendela terapeutik. Semakin lebar therapeutic range ini atau semakin lebar antara MEC dan MTC, dapat diartikan obat itu relatif aman. Jadi kalaupun dosisnya ditingkatkan 2 kali ataupun sampai 3 kali, tidak terjadi efek toksik. Itulah sebabnya obat-obat bebas, ya, OTC, over the counter medicine, itu bisa digunakan secara bebas tanpa resep dokter. Jadi merupakan swamedikasi. Biasanya obat-obat itu memiliki jendela terapeutik atau therapeutic range yang lebar, ya, seperti paracetamol, aspirin, ataupun beberapa obat bebas lainnya. Ya. Nah, di sini pada saat kadar obat itu mencapai minimum effective concentration di dalam darah, pada saat itulah efek obat mulai bekerja yang disebut onset time. Ya, onset time atau mula kerja obat, itu pada titik ini, pada saat kadar obat di dalam plasma mencapai minimum effective concentration.
Pada saat kadar obat menurun di sini, kalau sudah di bawah minimum effective concentration, maka obat sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak efektif lagi. Nah, inilah yang disebut dengan duration of action. Jadi pada saat mulai bersinggungan dengan MEC, kemudian pada saat meninggalkan MEC, periode ini adalah durasi aksi obat atau duration of action. Ya. Jadi kalau kadar obat di dalam darah itu di bawah minimum effective concentration, maka obat itu sudah tidak efektif lagi. Pada gambar ini Anda lihat bahwa kadar puncak dari obat ini tidak mencapai apa? Minimum toxic concentration. Jadi tidak ada efek toksik yang akan muncul selama obat itu tidak mencapai MTC ini. Obat-obat yang diberikan secara resep dokter ataupun swamedikasi diharapkan dia cepat mencapai MEC, tetapi tidak boleh mencapai atau melewati MTC. Ya, itu adalah obat yang diharapkan dari sisi MEC dan MTC. Bagaimana pengertian dari ini AUC? Ya, AUC ini singkatan dari area under the curve. Ya, area under the curve ini merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi. Ya, AUC ini merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi. Artinya apa? Semakin besar luas AUC, semakin banyak obat itu diabsorpsi masuk ke dalam darah. Ya. Tadi saya lupa menjelaskan kalau ini adalah Cmax, waktu untuk mencapai Cmax ini adalah Tmax. Ya. Tmax ini adalah waktu untuk mencapai kadar obat Cmax. Ya. Jadi di sini Anda bisa mengevaluasi beberapa parameter farmakokinetik mulai dari Cmax, Tmax, AUC, onset, duration of action, minimum effective concentration, minimum toxic concentration, onset dan duration, ya ini sangat ditentukan oleh plasma level dan MEC, dan therapeutic range ini ditentukan oleh MEC dan MTC. Banyak ditanyakan di dalam soal-soal farmakokinetik, ya elemen-elemen apa saja yang menentukan therapeutic range. Ya, jelas di sini adalah apa? MTC dan MEC. Onset yang menentukan apa? Kadar plasma dan minimum effective concentration. Ya, jelas ya. Kalau AUC ini merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi, maka kecepatan absorpsi itu direfleksikan oleh Tmax. Ya. Tmax ini merefleksikan kecepatan absorpsi. Jadi semakin pendek atau semakin kecil nilai Tmax, artinya semakin cepat obat itu diabsorpsi. Sedangkan Cmax ini sangat ditentukan oleh apa? Oleh AUC ya dan Tmax. Jadi Cmax itu merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi dan kecepatan apa? Absorpsi. Artinya kalau jumlah obat yang diabsorpsi itu besar dan diabsorpsi dengan cepat, maka Cmax-nya akan tinggi. Saya lanjut ya. Jadi pada grafik ini saya akan jelaskan kembali. Pada waktu T sama dengan 0, kadar plasma 0. Ya. Kemudian pada saat dicapai Cmax, ini direfleksikan oleh Tmax. Ya. Anda lihat di sini dari T0 sampai Tmax di sini terjadi proses absorpsi. Pada saat yang bersamaan secara simultan juga terjadi proses apa? Eliminasi. Hanya saja proses absorpsi ini lebih besar daripada proses eliminasi. Artinya jumlah obat yang diabsorpsi lebih besar dari jumlah obat yang dieliminasi, maka grafiknya naik, ya kurva menaik. Nah pada saat Cmax ini dicapai, jumlah obat yang diabsorpsi dengan jumlah obat yang dieliminasi itu sebanding.
ya pada titik ini. Beberapa saat setelah titik Tmax, absorpsi masih berlangsung di saluran cerna. Tetapi jumlah obat yang diabsorpsi ini sudah lebih rendah dari jumlah obat yang dieliminasi, maka kurvanya menurun. Ya. Nah, pada saat obat sudah diabsorpsi pada titik ini, katakan tidak ada lagi obat yang diabsorpsi, yang terjadi adalah hanya fase eliminasi. Jelas ya? Jadi sering dikatakan bahwa ini adalah absorption phase atau fase absorpsi, sedangkan ini adalah elimination phase. Sebetulnya bukan hanya absorpsi berlangsung di sini, tetapi absorpsinya lebih besar dari eliminasi. Sedangkan di sini eliminasinya sudah lebih besar dari absorpsi. Oke. Ya, sekarang kita bahas mengenai pengembangan obat baru ataupun novel medicine yang perlu Anda ketahui ya sebagai dasar dari farmakologi. Ya. Ini adalah tahapan dari pengembangan obat. Ya. Jadi mulai dari uji preklinik pada hewan. Jadi pada waktu Anda mengembangkan obat baru, sudah ditemukan senyawa obat baru, dan dari beberapa ratus atau berapa ribu calon chemical compound, itu ditentukan 1 atau 2 atau 3, maka dilakukanlah uji praklinik pada hewan. Ya. Jadi tidak boleh kita melakukan uji klinik pada manusia tanpa melakukan uji praklinik pada hewan terlebih dahulu. Jadi animal studies ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana ya, keamanan ataupun toksisitas obat itu. Mekanisme kerjanya seperti apa. Ya, sehingga dengan demikian, kalau obat itu sudah diketahui aman pada hewan, pada uji pada hewan, barulah bisa diperbolehkan dilakukan uji pada manusia. Ya, jadi dilakukan uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, uji toksisitas kronik, dan beberapa uji toksisitas khusus seperti uji ketergantungan, ya, uji apakah obat itu bisa menyebabkan kelainan pada janin, ya, ataupun uji yang lain. Hasil uji keamanan pada hewan ini bisa diproyeksikan. Ya. Apakah obat itu nantinya aman digunakan pada manusia atau tidak? Ya, atau tidak. Ya. Jadi obat yang tadinya pada uji toksisitas khusus, ya, apakah itu efek teratogenik, efek mutagenik, efek karsinogenik, kalau itu diketahui memang tidak ada dan juga dari hasil uji toksisitas akut, subkronik dan kronik obat itu aman, barulah bisa digunakan uji pada manusia. Uji klinik pada manusia itu berlangsung dari fase 1, fase 2, fase 3. Pada saat pengembangan vaksin baru, Anda tentunya mendapatkan informasi yang sangat banyak berkaitan dengan uji fase 1, fase 2, fase 3. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dibahas pada media sosial orang awam apa itu uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, apa itu post-marketing surveillance. Tetapi beruntung pada masa pandemi ini banyak sekali informasi yang sangat positif berkaitan dengan uji fase 1, fase 2, fase 3 pada tahapan uji klinik ini, sehingga memang banyak orang awam yang latar belakangnya bukan farmasi ataupun kedokteran menjadi terdidik ya, jadi aware apa itu pengertian uji fase 1, fase 2, fase 3. Ya. Jadi setelah obat itu mengalami uji klinik pada fase 1, pada fase 2, pada fase 3, setelah melewati fase ini, ya, kalau pada fase 1 ini obat diuji pada secara terbatas pada subjek sehat.
ya, ini bisa dilakukan di klinik ataupun di laboratorium dari industri farmasi yang bersangkutan. Di sini lebih dilakukan di sini lebih kepada uji pengembangan bentuk sediaan, ya, model farmakokinetiknya seperti apa, ya. Kemudian pada fase 2 ini sudah dilakukan uji pada pasien terbatas. Jadi pasien yang sangat selektif tetapi jumlahnya masih terbatas, ya. Di sini juga bisa dilakukan uji farmakokinetik, ya. Dosis regimennya nanti seperti apa, ya. Sedangkan pada fase 3 ini jumlahnya sudah lebih besar. Subjek yang dilibatkan pada fase 3 ini lebih banyak, ya. Bisa dilakukan pada beberapa center, ya, tidak hanya di satu negara, mungkin di beberapa negara. Dan pada subjek penelitian yang nantinya merefleksikan obat itu akan digunakan pada siapa, ya. Nah, pada fase 3 ini dilakukan pada tahapan ini, maka maksud saya kita akan mengetahui bagaimana khasiat ataupun efficacy ataupun safety profile keamanan dari obat ini. Ya. Jadi kalau pada fase 3 ini safety dan efficacy-nya sudah diketahui dan efficacy-nya, khasiatnya itu jauh lebih besar daripada efek sampingnya. Efek samping yang muncul masih bisa ditolerasi, khasiatnya lebih menjanjikan, maka pada saat fase 3 ini sudah selesai, diregistrasikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan di negara setempat. Misalnya kalau di Indonesia Badan POM, BPOM, sedangkan di Amerika US FDA, kalau di Eropa itu EMA, ya, European Medical Agency. Mereka yang nanti akan memutuskan apakah obat ini akan mendapat persetujuan izin edar ataupun marketing authorization atau tidak. Ya. Setelah obat itu diizinkan untuk digunakan di klinis, di masyarakat, tidak berhenti di situ saja. Karena jumlah subjek yang dilibatkan pada uji klinik fase 3 ini masih jumlahnya juga nggak begitu besar, walaupun sudah dilakukan multi-center. Maka tetap dilakukan apa? Post-marketing surveillance. Jadi efek samping yang tidak muncul pada fase 3 ini boleh jadi akan muncul setelah obat itu digunakan secara jauh lebih luas. Nah, itu akan diperoleh pada post-marketing surveillance. Banyak obat-obat baru yang sukses melewati fase 3 diizinkan untuk digunakan secara luas, tetapi begitu digunakan secara luas banyak efek samping yang serius, ya, efek toksik, bahkan bisa menyebabkan efek teratogenik, ya, seperti tragedi thalidomid. Maka obat itu bisa hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan di stop peredarannya dan tidak boleh digunakan lagi. Ya. Jadi Anda dapat lihat di sini pengembangan obat baru itu sangat rumit, ya, sangat panjang dan memakan waktu yang banyak, bisa 10 sampai 20 tahun dan juga biayanya sangat besar. Jadi untuk mengembangkan satu produk baru itu tidak mudah. Ya. Ini desain uji klinik yang merupakan gold standard. Jadi desainnya adalah randomized, ya, controlled, dan double blind. Nanti pada uji klinik yang kita akan pelajari nanti, kita akan membahas banyak mengenai desain uji klinik randomized, controlled, double blind ini. Jadi kita tidak bahas di sini karena waktu yang terbatas. Ini seperti yang saya katakan tadi, pada fase 1 ini subjeknya sukarelawan sehat. Apa yang diuji pada fase 1? Farmakokinetik obat, mekanisme kerja obat, dosage form, kemungkinan adanya interaksi obat. Ya. Pada fase 2 ini
dilakukan pada pasien yang selektif terpilih dengan penyakit tertentu, jadi tidak memiliki penyakit lain ya, jadi penyakitnya tertentu. Yang diuji di sini mulai efficacy, dosage regimen, jadi penentuan dosis pada fase kedua ini ya. Kemudian parameter-parameter farmakokinetik dilakukan di sini analisanya. Ya. Nah, pada fase 3 di sini pasien terpilih penyakit tertentu dan juga memiliki penyakit lainnya, itu bisa dilibatkan di dalam subjek penelitian pada fase 3, sehingga sampelnya bisa lebih besar dan lebih mencerminkan, merefleksikan populasi yang nantinya akan menggunakan obat tersebut. Ya, elemen yang penting di sini adalah efficacy dan safety. Ya, jadi kalau obat itu sudah melewati fase 1, fase 2, fase 3 dengan baik, maka pada saat dia diregistrasikan ke Badan Pengawas Obat setempat, maka ada peluang untuk disetujui untuk digunakan secara klinis dan dipasarkan secara luas. Ya. Bagaimana effort, waktu, biaya yang dikeluarkan di dalam pengembangan obat baru, ya, di dalam drug development, new drug development. Ya. Mulai dari fase discovery, pengembangan senyawa obat, di sini banyak melibatkan ahli kimia dan ahli farmasi, melewati screening, ya, bisa dari alternatif ratusan atau ribuan senyawa, dipilih 2 atau 3, maka mereka akan lanjut dengan uji preklinik ya pada hewan untuk mengetahui toksisitas dari obat. Kalau sudah aman pada manusia dilakukan clinical studies ya untuk efficacy dan safety. Kalau ini sudah lolos, barulah nanti pada tahap berikutnya dipasarkan, marketing and sales. Nah, total biaya yang dikeluarkan itu bisa mencapai 1,7 billion US dollar, kira-kira 25 triliun rupiah. Ya, suatu angka yang sangat besar. Ya, waktunya bisa 10 sampai 20 tahun baru bisa mendapatkan approval dari Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat. Ya. Itulah sebabnya mengapa obat-obat baru itu pada saat mulai digunakan, dipasarkan, itu harganya apa? Mahal, karena industri farmasi yang mengembangkan obat baru itu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Itulah sebabnya New Chemical Entity, NCE, yang baru di-approve oleh Badan Pengawas Obat, itu mereka menikmati proteksi paten selama 20 tahun. Ya, selama 20 tahun itu tidak boleh industri farmasi lainnya memproduksi obat yang sama. Ya. Kalau misalnya baru saja dia selesai, kemudian 1-2 bulan kemudian ada industri farmasi yang memproduksi obat yang sama, maka harga akan turun karena kompetisi. Industri farmasi yang mengembangkan senyawa baru tersebut belum sempat ya menikmati penjualan yang cukup ya untuk mengembalikan investasi yang sangat besar sampai 25 triliun ini. Ya. Nah, kalau itu tidak diproteksi selama 20 tahun, maka tidak ada industri farmasi yang berminat untuk mengembangkan obat baru. Jadi ini merupakan insentif yang diberikan kepada multinasional ataupun industri farmasi yang berbasis riset supaya mereka mempunyai kesempatan dan mempunyai motivasi untuk mengembangkan obat baru. Ya. Setelah masa paten selesai, barulah industri farmasi bisa memproduksi obat yang sama yang kita sebut sebagai obat generik. Ya, apakah itu branded generic ataupun generic. Ya, harga obat sudah mulai turun. Itu pengertiannya. Novel medicine ini seperti saya katakan tadi akan menikmati proteksi paten bukan lagi 10 sampai 20 tahun tapi 20 tahun ya. Secara internasional termasuk Indonesia sudah meratifikasi undang-undang paten ini yang memproteksi paten di Indonesia selama 20 tahun. Ini merupakan reward dan stimulus kepada research based pharmaceutical industry supaya mereka tetap termotivasi untuk inovatif di dalam mengembangkan new chemical entity. Ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, saya lanjutkan ke biofarmaseutika. Apa yang dimaksud dengan biopharmaceutics atau biofarmaseutika? Ya, dari kosakatanya di sini ada bio, ada farmacetik. Ya, jadi ada unsur hayati, biological, ada unsur farmaseutik, ya, industri farmasi, farmaseutik. Ya. Jadi biofarmaseutik ini adalah ilmu baru, ya, yang sangat menarik untuk dipelajari bagi apoteker di dalam mengembangkan obat baru. Biofarmaseutika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisiko-kimia obat, ya, physicochemical properties dari obat, bentuk sediaannya, cara pemberiannya, dan kondisi fisiologi pasien dengan tujuan agar diperoleh efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal. Ya, jadi di sini kita tidak mempelajari obat dalam bentuk senyawa API-nya ataupun active pharmaceutical ingredients-nya, tetapi sudah dalam bentuk sediaan obat. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisiko-kimia obat, bentuk sediaannya, ya, apakah tablet, kapsul, atau bentuk sediaan yang lain, cara pemberiannya, oral ataupun parenteral, dan di sini ilmu ini sangat concern dengan apa? Pasien, ya, kondisi fisiologik pasien. Tujuannya apa? Agar diperoleh efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal. Jadi orientasi dari dokter dan apoteker di sini sama, orientasinya adalah pasien. Bahasa yang digunakan adalah sama, bahasa yang dimengerti oleh kedua profesi ini, dokter dan apoteker. Ya. Jadi jangan bicara dengan dokter bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, ya, karena ini akan memberikan gap, ya. Tetapi kalau kedua profesi ini sama-sama berorientasi kepada pasien dengan tujuan mendapatkan efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal, maka kedua profesi ini bisa bekerja sama secara serasi. Ya. Ini secara skematis pengertian dari biofarmaseutik dan kaitannya dengan farmakokinetik supaya Anda mudah mempelajarinya. Seperti saya katakan tadi, ilmu biofarmaseutik ini mempelajari apa? Faktor fisiko-kimia obat dalam bentuk sediaan tertentu, ya, dengan cara pemberian tertentu, dan juga tergantung pada kondisi pasien. Untuk apa tujuannya? Supaya didapatkan efek terapi dan efek samping yang baik, ya, efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal. Ya, jadi lebih mempermudah Anda mempelajari dan mengerti, ya, secara visual seperti ini dibandingkan definisi yang panjang tadi. Jadi elemen-elemennya adalah physicochemical properties, bentuk sediaan, cara pemberian, dan orientasinya apa? Pasien. Dengan tujuan apa? Efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal. Ini, ya, Anda lihat dua profesi di sini. Ini pasien pediatrik. Ini dokter, ya, dokternya keren. Nah, di sini juga apa? Apotekernya keren di sini nih, ya, cantik, ya. Jadi ada 3 elemen di sini, dokter, pasien, apoteker. Sama-sama kedua profesi ini, dokter dan apoteker, orientasinya apa? Pasien. Jadi biofarmaseutika ini bisa menjembatani, ya, dua profesi kesehatan, yaitu dokter dan apoteker, dengan orientasi yang sama, yaitu apa? Pasien. Ya, tujuannya apa tadi? Memberikan efek terapi yang optimal dengan efek samping yang minimal. Ya, jadi ilmu biofarmaseutik ini sangat menarik, ya. Walaupun perhitungan-perhitungan farmakokinetiknya jelimet, ya,
Tetapi kalau waktu diaplikasikan di rumah sakit sangat menarik. Jadi bagi Anda yang ingin mempelajari biopharmaceutics ini dengan lebih baik, kalau Anda ingin bekerja sebagai meniti karir sebagai hospital pharmacist, ya, apoteker di rumah sakit, nah, pelajarilah ilmu biofarmaseutik ini, khususnya farmakokinetik itu dengan baik, ya, sehingga Anda bisa mengaktualisasikan ilmu Anda pada waktu Anda bekerja di rumah sakit. Anda pun tidak perlu ragu ataupun inferior untuk berkomunikasi dengan rekan kerja Anda, dokter di rumah sakit. Ya, ada banyak ilmu yang Anda lebih banyak mengetahui ya, mengenai obat, ya, khususnya mengenai farmakokinetik dari obat. Ini tinggal 10 menit lagi, 10 menit lagi saya harapkan ini bisa selesai. Kalau tidak nanti saya akan sambung satu lagi ya, satu sesi Zoom lagi. Oke, saya secara cepat saja masuk ke sistem Latimer. Ya. Yang pertama adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada plasma level. Jadi tadi kita sudah mempelajari grafik hubungan kadar obat dalam darah versus waktu. Ya, tentunya di situ ada kadar plasma. Nah, faktor-faktor apa yang berpengaruh pada plasma level? Ya, yang berpengaruh pada AUC, pada Cmax, ya, pada Tmax. Ini mulai dari liberasi, absorpsi, distribusi, eliminasi, kembali lagi kondisi fisiologi pasien, semuanya ini akan memberikan kontribusi pada plasma level obat di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan obat dalam bentuk sediaan tablet, tetapi tabletnya tidak memenuhi persyaratan yang ada di farmakope berkaitan dengan disintegrasi, disolusi, kemudian kekerasan, ya, friability, dan aspek lainnya yang dipersyaratkan oleh farmakope, maka faktor liberasi ini akan tidak memenuhi syarat. Kalau liberasi obat ini tidak memenuhi syarat untuk bentuk sediaannya, maka akan mempengaruhi apa? Proses absorpsi dan selanjutnya. Kalau obat itu tidak diabsorpsi ataupun absorpsinya buruk, maka tidak didapatkan efek terapi yang diinginkan. Ya. Ini merupakan secara skematis yang Anda bisa pelajari nanti, ya, mulai dari liberasi di sini, yang merah ini, kemudian ini masuk ke fase farmakokinetik, ya, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, sedangkan R, respons ini sudah aspek farmakodinamik. Ya, jadi mulai dari liberasi di sini aspek farmaseutik, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi atau ATME ini adalah farmakokinetik, sedangkan respon obat ini lebih ke farmakodinamik. Ya. Absorpsi lebih banyak di gastrointestinal tract pada saluran cerna, distribusi ada protein binding, metabolisme di hepar, ekskresi terutama di ginjal. Ini organ-organ yang berperan di dalam metabolisme dan ekskresi. Jadi bagi Anda yang sudah dijelaskan pada slide pertama tadi mengenai sistem Latimer, ya, skema ini juga bisa digunakan secara sederhana, menggambarkan integrated mulai dari liberasi sampai respons obat. Saya masuk ke fase liberasi, yang merupakan fase farmaceutics. Ya. Agar obat dapat diabsorpsi, obat harus dilepaskan dari bentuk sediaannya. Pelepasan obat liberasi tergantung pada beberapa faktor ini. Ya. Faktor fisikokimia obat, bentuk sediaannya, lingkungan di tempat absorpsi, formulasi atau farmakoteknis factors lainnya. Liberasi merupakan langkah pertama yang menentukan onset of action atau mula kerja obat, laju absorpsi, dan bioavailabilitas obat. Jadi supaya obat itu dikatakan cespleng, ya, analgesiknya, antipiretiknya cespleng,
itu hanya bisa dicapai kalau onset of action atau mula kerja obatnya itu cepat. Ya, jangan sampai kalau Anda sakit gigi, minum obat analgetik, apakah paracetamol, apakah mefenamic acid, tetapi setelah 3 jam kok sakit giginya nggak terobati, masih sakit terus. Boleh jadi obat yang Anda gunakan itu absorpsinya buruk. Absorpsinya buruk itu karena apa? Karena liberasinya tidak berlangsung dengan baik, ya. Boleh jadi juga tabletnya mungkin tidak diabsorpsi. Anda minum tablet, yang keluar juga tablet. Nah, itu bisa mencerminkan atau merefleksikan proses liberasi obat itu tidak berjalan dengan sempurna. Liberasi ini merupakan proses farmasetik, ya. Ini proses farmasetik, bukan proses farmakokinetik, ya. Ini banyak sekali soal-soal yang bukan menjebak, tapi stressing pada farmasetik ini, ya. Jadi Anda ingat saja, liberasi is farmasetik, bukan farmakokinetik ataupun farmakodinamik. Liberasi tidak terjadi pada pemberian intravaskular, ya, dan sediaan larutan. Jadi pada sediaan larutan tidak terjadi proses liberasi, apalagi pemberian obat secara intravaskuler, ya. 100% obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik nanti. Oke. Oke. Proses ini, diagram ini menggambarkan proses liberasi zat aktif dari sediaan padat. Nah, ini merupakan favorit skematis yang saya buat selama ini, ya. Jadi Anda perlu mengerti dan memahami satu slide ini dengan baik, ya. Jangan sampai lupa, ya. Banyak soal yang bisa dikembangkan ataupun dibuat dari skema ini. Ini adalah skema proses liberasi zat aktif dari sediaan padat, misalnya tablet atau kapsul, ya. Kalau Anda lihat di sini tablet, pada tahap pertama dia akan mengalami proses disintegrasi, ya, menjadi granul-granul nih, granul-granul nih, ya, disintegrasi. Kemudian granul-granul ini menjadi partikel halus. Ini adalah proses deagregasi. Jadi zat aktif lepas dari apa? Dari excipients lainnya. Jadi ada binders, ada fillers, ya, ada disintegrators. Maka dari granul yang bongkahan ini menjadi partikel halus. Ini adalah proses deagregasi. Jadi proses disintegrasi dulu, baru deagregasi. Kemudian partikel halus ini kan sudah memiliki luas permukaan yang jauh lebih luas dibandingkan granul, sehingga kalau dia kontak dengan cairan, maka akan berlangsung proses disolusi. Proses disolusi menjadi solution atau larutan. Nah, kalau obat sudah melarut satu fase larutan, maka pada saat itulah obat siap untuk mengalami proses apa? Absorpsi. Kemudian obat masuk ke dalam darah, ya. Jadi mulai dari disintegrasi, deagregasi, disolusi, baru absorpsi. Ya, jadi ini, ya. Jadi Anda bisa menghafalnya dengan D3A, ya. D3A itu D pertama disintegrasi, deagregasi, disolusi, absorpsi. Jadi kalau Anda sudah hafal D3A itu sudah mengerti dengan baik. Hanya yang sering kebalik-balik itu mana yang duluan nih, disintegrasi atau deagregasi. Anda hafal aja yang pertama ini, disintegrasi. Ya, D1 disintegrasi. D2 deagregasi. D3 disolusi. Jadi disintegrasi ini adalah D1. Kalau Anda hafal D1-nya saja, pasti yang D2, D3-nya akan hafal, ya. Jadi ingat D3A, ya, disintegrasi, deagregasi, disolusi, absorpsi. Yang dekat dengan absorpsi itu disolusi. Jadi tidak mungkin D3-nya itu disintegrasi, ya. Jadi ini sudah disolusi, melarut dekat absorpsi, ya. Saya harapkan Anda bisa menghafal dengan baik, tetapi yang lebih penting adalah mengerti dengan baik proses skematis ini, ya.
proses liberasi ini. Oke, ada pertanyaan?